Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-soleha. Semangat belajarnya ya, jaga kesehatannya, sholat lima waktunya jangan ditinggalkan ya. Sekarang kita belajar tematik ya, tema 7, subtema 3, dan sekarang pembelajaran kedua. Silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya diharapkan yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan dengan terperinci. Lalu yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pembelajaran kedua ya, muatan SBDP. Perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya telah dijelaskan mengenai karya seni montase, kolase, dan mozaik. Masih ingatkah kalian tentang perbedaannya? Ya, perbedaan montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Ya, gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Nah, sementara karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan ya, misalnya kertas, kain, kayu. Nah, aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar ya. Lalu sementara mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan ya. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Nah, bahan yang digunakan biasanya sejenis ya, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Nah, namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Nah, ketiga karya seni ini adalah karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola ya. Nah, selain ketiga karya seni tersebut, karya seni menempel lainnya adalah karya seni aplikasi ya. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Nah, ini adalah contoh karya seni aplikasi, yaitu tas yang diberi hiasan bermotif. Nah, ini adalah contoh karya seni montase ya. Ini adalah contoh karya seni kolase, dan ini adalah contoh karya seni mozaik ya. Itu tadi perbedaan antara karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia ya, menemukan informasi dalam teks. Nah, dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kalian perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Ya, semua informasi penting dapat kalian temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberi. Selanjutnya, muatan IPA ya, gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Nah, contoh gaya gesek yaitu misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang. Nah, ini atau gaya gesek nih antara telapak kaki nih dengan lantai saat kita melangkah nih. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Ya, gaya gesek ada yang menguntungkan
dan ada juga yang merugikan. Nah, contoh gaya gesek yang menguntungkan yaitu yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet ya agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Lalu sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset. Lalu yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Lalu yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur ya agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, gaya gesek yang merugikan contohnya yaitu yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Nah, gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Lalu yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Lalu yang ketiga, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Nah, jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Yaitu tadi contoh gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan. Untuk tugas hari ini ya silahkan kalian kerjakan, ayo berdiskusi halaman 107 dan halaman 108 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.